Yang kelima, ya ini buat teman-teman yang suka panik ya. Jadi krisis itu ada 2, ya krisis income sama krisis aset. Jadi ketika ya orang itu mengalami krisis aset kayak sekarang nih, sebenarnya mereka itu nggak di-PHK, sebenarnya pekerjaan itu ya aman-aman aja, fine-fine aja buat sekarang. Tapi aset mereka itu mengalami penurunan 50%. Ya, aset mereka dari 100 juta turun ke 50 juta. Ya mereka jadi pusing. Padahal sebenarnya yang kalian harus pahamin ya, income kalian ini kan sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Jangan sampai ya ketika aset kalian ini mengalami penurunan, ya ini menjadi efek, ya ini berdampak ya ke income kalian. Ketika aset kalian itu turun 50%, ya lu itu jadi malas lagi bekerja, jadi susah buat fokus, ujung-ujungnya lu bisa di-PHK. Jadi lu harus baca buat mapping, buat dipisahkan. Jadi ketika aset lu ini mengalami penurunan, lu harus tanya ke diri lu, ya uang lu ini ikutan turun atau enggak? Ini pekerjaan lu ya ikutan terancam atau enggak? Apakah lu beneran bisa di-PHK atau enggak? Kalau enggak, berarti menurut gue itu merupakan panik yang berlebihan yang ada di dalam diri lu. Jadi kalau lu udah pisahin kedua ini, jangan sampai aset lu ini yang turun 50% ya, bikin lu nggak fokus dalam bekerja lu. Kalau ini lu sampai nggak fokus, berarti yang lu harus lu lakuin itu apa? Aset lu, ya investasi lu, porsinya itu harus dikurangin. Ya misal awalnya lu all in ke BTC, ke Bitcoin, atau lu all in ke saham. Tapi ketika krisis seperti sekarang ya saham itu turun 50%, ya blue chip stocks itu sampai turun 50%, ya ini lebih parah daripada Covid. Lu tanya ke diri lu, ini gue jadi nggak fokus kerjaan, berarti yang harusnya gue lakuin apa? Berarti harusnya ya gue next time nggak terlalu baik berinvestasi di saham. Karena ini ada quote menarik ya, everyone has a plan ya until they get punched in the face, ya ini kata Mike Tyson, bagus banget. Artinya apa? Semua orang bilang, oh gue itu tahan sama yang namanya itu drawdown 50%, ya aset gue turun 50%, gue fine, gue nggak apa-apa. Tapi ketika beneran turun 50%, mereka baru beneran merasakan. Ketika orang itu beneran ditonjok, baru mereka nggak ada plan apa-apa lagi. Jadi ketika kalian udah tahu sekarang kondisinya, ya oh ini gue nggak nyaman sekali ya, asetku turun 50%, ini jadi efek ke income gue, ya efek ke cara gue bekerja di kantor gue tuh jadi nggak fokus gitu. Berarti nextnya yang gue bisa lakukan apa? Ketika market itu rebound, ya gue cut setengah, gue mikirkan resikonya, gue nggak mau ini terjadi lagi, gue taruh cash sebagian, gue investasi itu lebih konservatif.